sih melenceng kena kuping ya. Repot tuh kan? Enggak tuh. Enggak minta kita. Jalan ya udah. Kabayang suruh minta, ngedip nih ya. Ngicep nih ya. Kita perlu berkedip tidak dalam sehari? Dalam 1 jam aja perlu ya. Apakah di sini ada yang pernah berdoa, ya Allah perih, ya Allah yang ngicep ya Allah. Ya. Terus Allah nggak kabulin, ya Allah ini berat perih. Enggak, ngicep ya. Dan Allah atur simetris. Coba secantik-cantiknya orang ngedipnya nggak bisa barengan. Nggak ada wibawanya. Ya. Aneh perempuan teh gitu ya. Simetris kan? Nah, turunnya gantian. Tidur. Ada orang tidur, aku tidur mata kirinya dulu tidur. Yang kiri udah seger gantian yang kanan tidur. Barengan aja semua ya. Punten ya kalau dirasa jadinya bodoh, tapi tetap ya nikmat bukan? Gak akan habis ini majelis kalau mau dicari apa aja yang harus kita syukuri ya. Ada guru-guru bisa nyukurin, ya Allah tidur teh diganggu nyamuk, bersyukur alhamdulillah ya Allah nyamuknya cuma segede gitu. Kabayang nyamuknya segede kucing bu, kayak gimana itu ngegerungnya, gak cuma ya uruas ya. Untung nyamuknya cuma segede gitu, disedot ya paling berapa tetes. Coba nyamuknya segede kucing lagi tadi, berapa liter itu yang disedot tuh, langsung anemia sekalinya disedot. Diaturin ya, alhamdulillah tidak ada yang sia-sia lah, alhamdulillah. Anak-anaknya butuh ASI, nggak ada ASInya ya ada sapi tadi. Sapinya ada aslinya susu yang beredar di Indonesia, emang sapinya di Indonesia, ternyata enggak ya, di New Zealand ya. Kitanya belum pernah ke sana, nyampe ke sini produknya. Coba mana yang lebih hebat, bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya bu, tapi ya bukan susunya ya, air susunya ya. Air susunya mah ngegantung di sapinya ya. Maaf ya, maaf ini Masya Allah, yang penting jadi kebaikan. Digocek dikit bu biar gak ngantuk ya. Jadi begitu ya, kalau pengen dapat kebaikan yolah kitanya juga berikhtiar. Yang paling penting mengejar yang Allah ridho. Apapun yang terjadi, gimana caranya tambah disukain sama Allah ya. Kita lihat terusannya di sini. Saudara kau sendiri belum dapat mengalahkan nafsu dan kena. Ya, kita lihat bagaimana kau akan, yang halaman 109 ya. Saya bacain dulu aja. Bagaimana kau akan dapat mencapai yang kita inginkan tuh, yang demikian itu. Padahal kau sendiri belum dapat mengekang hawa nafsu dan kehendakmu. Ya. Dan Allah mengingatkan ya di Quran surat 12, surat Yusuf ayat 53. Pas pojok kiri atas tuh. Yuk dibaca dulu lah sama-sama, ya. Ya, surat 12 surat Yusuf ayat 53. Ada? Silakan. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada ketaatan. Kecuali nafsu yang sudah dilakukan oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, di situ bawah nafsu itu selalu membawa kepada keburukan ya, kepada kejahatan ya, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Jadi kalau misalkan hawa nafsu yang ada pada diri kita, ya Allah udah tegasin tuh, itu hawa nafsu seperti itu pasti akan membawa kita kepada yang gak enak ya. Yuk ya jujur-jujuran ya. Masalah-masalah orang kebanyakan tuh kalau mau jujur karena apa sih? Punten dah, kebanyakan mah gara-gara ngikutin hawa nafsu sendiri. Yang stres gara-gara kalah judi, yang ngedorong dia main judi apa? Hawa nafsunya. Yang akhirnya heboh perselingkuhannya terbongkar, yang ngedorong dia selingkuh apa? Hawa nafsunya. Yang bikin dia di penjara karena dia mencuri, yang bikin dia mencuri apa? Hawa nafsunya. Yang bikin dia stres kelilit utangnya berbunga, yang bikin dia minjem pinjol apa? Kadang hawa nafsunya juga. Yuk jujur-jujuran. Betapa banyak orang yang kelilit pinjol aslinya bukan karena kebutuhan, cuma karena keinginan, pengen ganti handphone baru,
pengen ganti apa yang baru, ya. Insya Allah. Karena kalau emang benar-benar kebutuhan, punten ya, orang yang kita sayang masuk rumah sakit sekarat, misal kita datang ke orang kayak, kalau orang itu ada duit kayaknya nggak mungkin kalau nggak dikasih mah. Tapi kalau orang datangnya minjem, Pak punten saya kelilit pinjol, Pak punten saya kalah main judi, kadang bisa jadi Allah yang bolak-balikin hati orang sekelilingnya jadi nggak mau nolongin, dah ke orang kelakuannya gara-gara kamu sendiri kok, ya. Kalau jujur seperti itu ya. Tidak diundang oleh hawa nafsu sendiri, ya. Jadi gimana tuh kita bisa dapat kebaikan-kebaikan dari Allah? Kitanya aja masih terus mengalah dengan hawa nafsu, ikutin terus, ya. Padahal kau belum dapat melepaskan kehendakmu untuk menurut dan menyerah pada kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu ialah yang teratur dalam ajaran tuntunan syariat, baik yang tersebut dalam Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah Allah turunin tuh Al-Quran sama hadisnya jadi petunjuk nih kalau pengen selamat. Ya, kan salah satu bab keimanan itu kan meyakini, oh Allah sampai ngelarang pasti buruk buat saya. Dah. Meskipun saya suka, meskipun saya senang nerimanya, ya. Kapan lagi duit 1.500.000 bisa bawa pulang mobil? Tapi harus dengan cara riba, leasing, ya. Tapi meskipun aku senang, kata Allah nggak boleh. Oh, pasti ada keburukan buat saya, ya. Kalau kita pengen bahagia selamat sama Allah juga udah tetapin aturannya. Bukan karena Allah sosok pengen ngatur, bikin orang jadi harus sholat, bikin orang harus jadi nahan lapar, puasa. Enggak. Pasti Allah kalau udah nyampe nyuruh sesuatu karena baik buat kita, udah weh gitu, ya. Sisanya silakan ya Allah, mau diapakan diri ini, enggak masalah, ya. Itu yang mesti kita pikirkan, ya. Kekeramatan yang luar biasa itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali pada orang yang melenyapkan kehendak sendiri karena sangat puas kepada kehendak Allah dan pilihannya. Ini mengingatkan kepada ini ya. Beberapa, karena memang di dalam ayat kayak tadi, di hikmah yang tadi, di situ kan pakai bahasa Arabnya khorkul awaid. Khorkul awaid itu aslinya bisa diartikan kekeramatan, kayak dia tuh punya sesuatu yang kayak, di sini bahkan dicontohkannya kejadian-kejadian yang luar biasa, berjalan di atas air, terlipatnya bumi dari ujung barat dan sampai ujung timur hanya dalam satu langkah kaki, ya. Iya, ada nabi-nabi itu kan pada punya mukjizat, ya. Tapi lihat persamaannya, semua mukjizat itu datangnya dari ketakwaan yang luar biasa. Orang ada yang nyebutnya zaman sekarang karomah, ya. Karomah jadi gini ya, kalau kita ngelihat sesuatu hal yang luar biasa, entah dia bisa jalan di air, entah dia bisa terbang, kita ngelihatnya pilihannya cuma dua. Satu, itu karomah. Dua, itu dia diganggu atau dibantu bangsa jin. Udah itu doang, ya. Kita ngelihat kejadian dia luar biasa nih, apapun ya, bisa terbang, bisa jalan di air, bisa ngubah upilnya jadi emas, apapun lah ya, pokoknya yang aneh-aneh, ya. Pilihannya cuma dua, kalau nggak karomah, diganggu atau dibantu bangsa jin. Gimana bedainnya? Namanya karomah datang dari ketakwaan luar biasa, ya. Datang dari ketakwaan luar biasa. Makanya punten lihat aja, kok ramalan dia selalu bener loh, nggak pernah salah, tapi sholat kagak. Punten diganggu atau dibantu oleh bangsa jin. Terlepas dia tahu dirinya diganggu atau tidak, atau memang ada juga kayak dukun-dukun memang dengan sengaja bekerja sama dengan bangsa jin, ya. Ya, dan karomah itu selain datangnya dari ketakwaan, karomah itu tidak bisa dilatih, ya. Bahkan banyak dari mereka misalkan punya karomah, nggak tahu dirinya punya karomah, tahu-tahu begitu, tahu-tahu selamat. Beberapa contoh ini di dalam kitabnya Fathul Bari, Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz, dalam kitab Fathul Bari itu penjelasan tentang Sahih Bukhari yang paling lengkap, terjemahannya ada 37 jilid, ya. Maka di situ diceritakan bahwa dulu Ibunda Aisyah itu punya karung gandum. Siapapun orang dipersilakan oleh beliau ngambil dari situ, ya, ngambil. Beliau juga pakai untuk makan setiap hari, ngambil. Suatu ketika dipikirin, ini kok nggak habis-habis ya. Akhirnya penasaran, dilihat, ada sih, tapi tinggal ya kurang dari setengahnya. Semenjak sudah mulai dihitung, ya, gak lama kemudian habis.
Bukan kata saya, ini kata di kitab Fathul Bari, kata Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani, beliau menyebutkan itu karomahnya Ibunda Aisyah. Ketika dia masih ya emang sengaja niatnya lillahi ta'ala dibagikan ke orang, Allah berikan karomah nggak habis-habis. Tapi ketika sudah matematika manusia masuk di situ, ya dihitung, ya sudah. Karena kalau udah pengen urusannya sama Allah, matematika manusia tuh udah nggak berfungsi. Perang Badar gimana ceritanya? 300-an orang lawan 1000 orang. Gimana cara menangnya? Persenjataan mereka lebih lengkap, ya. Persediaan makanan apa mereka lebih lengkap? Gimana matematika manusianya? Ya, nggak bisa, ya. Jadi, atau misalkan ketika Nabi sampai di suatu tempat daerah, di beberapa riwayat disebutkan bahwa masyarakat banyak, udah gitu ya makanan tidak ada, ya. Terus akhirnya beliau masak, disebutkan di situ ya ada sebagian daging, ya, lalu dimasakin, semua antri satu persatu, dibagiin sampai semuanya pada kenyang dan itu belum habis. Satu kuali mana cukup gitu. Karomah seperti itu kan, ya, mukjizat dari Allah. Dan itu sesuatu yang nggak bisa dilatih, ya, sesuatu yang nggak bisa dilatih. Kalaupun ada orang yang benar-benar soleh asli, kalaupun akhirnya dia tahu dia punya karomah tersebut, orangnya pasti nggak pengen bilang, pasti nggak pengen ngasih tahu orang. Apalagi sengaja dimasukin YouTube, dipertontonkan, ya jelas nggak mau. Ya, takut. Kenapa? Karena orang yang soleh asli kayak gitu kan, bagi mereka ketauhidan tuh luar biasa penting. Dia takut ditunjukin ke orang jadi kalau ada apa-apa nggak nyari Allah, malah nyari dia. Nggak mau ngerusak tauhidnya orang. Ya, halo, karomah. Ya, oke, sederhana gitu aja. Ya, makanya izin ya, anak-anak indigo itu bukan kelebihan kalau pengen jujur. Itu dia sedang diganggu atau dibantu oleh bangsa jin, ya. Itu indigo. Kalau IndiHome internet ya itu mah ya. Jadi gitu ya. Tapi orangnya sholat kok, dia indigo itu sholat terus segala macam. Ya namanya diganggu ya, kita juga nggak ada yang mau diganggu, Bu, ya. Tapi kadang ada juga yang kasusnya seperti misalkan jin nasab. Dulu entah leluhurnya pernah pakai jimat atau gimana, udah meninggal, ya nurun nyari ke anak-anaknya, ada yang kayak begitu, ya. Tapi bismillah ya, bisa kalau Allah sudah mau menolong melalui misalkan nanti ada yang diruqyah dengan ruqyah yang syar'i, bismillah, ya. Bisa sembuh juga. Tapi sekali lagi ya, bedanya kayak begitu. Baik yang karoma atau yang ditolong atau diganggu oleh bangsa jin. Kenapa? Emang ngapain sih bangsa jinnya mau membantu? Karena itu cara paling mudah bagi bangsa jin untuk ngegagalin ibadah atau pahala kita. Saya sering bilang, ini kita ngaji kayak gini nih, ini setan gak suka, Bu. Tapi sulit bagi setan untuk menggoda kita. Beres ngaji kayak gini, kita rombongan langsung ngerampok bang rame-rame. Susah kan? Gimana? Betapa hebat tipu dayanya, nggak akan bisa kayak gitu. Terus gimana cara setan ngegugurin pahala ibadah kita? Kadang cuman sekedar diganggu tauhidnya. Tuh sana silakan sholat, zakat, puasa, haji, mangga. Tapi kalau toko kamu sepi, ada info tuh, datang ke simbah yang itu nanti jadi rame lagi. Rusak tidak tauhidnya? Rusak beneran. Mau sholat, zakat, puasa, haji, tapi masalah rezeki ngegantungnya ke mbah dukun, rusak tauhid. Cara paling mudah tuh, silakan sana. Sok tuh ya, yang layak diibadahi hanya Allah, sedangkan kita akidahnya aja masih nggak sepenuhnya percaya sama Allah. Jadi sholatnya cuma gerak badan doang, ngikutin orang gitu ya, mana bacaan apal mah apal, tapi artinya nggak pernah ngerti, ya. Jadi ya, kumaha reka terima, gimana pengen diterima? Tipu dayanya ya. Atau kadang dikasih was-was. Pulang dari ngaji ketemu tetangga eta rumah dekat masjid, nggak pernah kelihatan di masjid, nggak ngucap, mingkem dalam hati doang, lalu ngerasa diri ini lebih suci daripada dirinya, mulai ya, naudzubillah, dengan perasaan seperti itu, naudzubillah. Kita nggak pernah tahu, mungkin dia harus nyari duit dari gelap sampai gelap, ternyata anak yatim, anak paling besar dari 6 bersaudara, harus nyari nafkah buat adik-adiknya. Anggaplah akhirnya dia pergi keluar nyari duit dari sebelum subuh sampai setelah isya pun, ternyata 5 waktunya terjaga, ada masjid ada di mana-mana kok. Kita malam tidur ngorok, ternyata dia sholat malam, nggak pernah tahu kita, ya.
Enggak lah. Sedangkan kita yang sudah berada di masjid ini, kenapa bisa di masjid ini? Alhamdulillah ada suami kerjanya misalkan enak, cukup. Ya. Kok bisa gitu? Akan dulu kuliahnya tinggi. Gimana kuliahnya tinggi? Alhamdulillah orang tua kami mampu. Kok bisa orang tuanya mampu? Ya Allah juga sih yang ngasih kemampuan ya. Berarti kan kita yang sudah berada di masjid ini karena kita yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Ya, gitulah syaitan ya. Kadang yang ulama-ulama juga kemarin baca kitabnya Imam Ibnul Jauzi, Sayyidul Khatir ya. Kadang beliau menyebutkan, kadang yang ulama ahli ilmu juga diuji sama setan. Dibikin udah tinggalkan dunia, jadilah orang yang zuhud, bajumu harus compang-camping. Enggak kayak begitu. Ya. Jadi kadang yang seolah-olah kezuhudannya hanya tampak pada compang-campingnya saja. Terus hidup dengan dia di bawah standar kemiskinan dan yang lain-lain. Tapi padahal hatinya masih terus berharap kepada harta, kepada apa dan yang lain-lain ya. Jadi hanya untuk menunjukkan biar dipandang zuhud, biar dipandang tawadu. Halus benar-benar Masya Allah tipu dayanya ya. Aku kudu minta tolong terus sama Allah ya, Insya Allah. Nah tadi ya ideanya ada 2 tadi diganggu karena ini saya pernah cerita juga tapi izin diceritakan kembali. Jadi ada pelajaran waktu itu salah seorang guru kami Ustaz Khalid Basalamah pernah cerita pengalaman beliau ngaji di keluarga besar. Ada pemuda yang rajin ikut pengajian tersebut. Suatu ketika ditanya dong ke ibunya, ke orang tuanya, kemana ya itu anak? Apa sekarang kuliah di luar kota, mungkin nggak kos jadi nggak pernah ikut ngaji lagi? Akhirnya dijawab, enggak, itu anak ada di kamar. Kok ada di kamar nggak ikut ngaji sih? Shhh, lagi kesurupan arwah si kakek, gitu katanya. Ya, tahu dari mana bahwa itu arwah si kakek? Abisnya dia kan dulu ketemu kakeknya pas lagi kecil. Tapi kok bisa-bisanya ditanya segala hal tentang si kakek tahu? Kan tidak mungkin kalau itu bukan arwah si kakek, katanya begitu ya. Karena memang bangsa jin yang masuk ke dalam badan si anaknya itu ngakunya si kakek. Baru akhirnya dijelaskan oleh beliau, orang sudah meninggal itu nggak ada di alam ini, sudah pindah alam, disebutnya alam kubur, alam barzakh ya. Dia nggak akan sibuk-sibuk lagi gentayangan nyariin mana handphone saya, nggak akan ada ya. Kok ada tuh yang ini dapat riwayat katanya kalau malam Jumat nggak yasinan nanti didatengin oleh leluhurnya datang ke rumah ngelihat ngecek kita yasinan atau enggak. Setelah diserahkan hadis tersebut kepada guru-guru hadis kami, para guru kami menjawab itu hadisnya maudhu atau palsu. Jadi Nabi nggak pernah bersabda seperti itu ya. Orang udah meninggal beneran, kalau dia soleh dia lagi istirahat tenang. Tapi kalau dia tidak soleh lagi ripuh mikirin urusannya sendiri karena harus menanti hari kiamatnya, berarti sambil disiksa ya, nggak akan pulang nyari-nyari. Nah tapi tidak menjawab, tapi siapa tuh yang masuk ke dalam tubuh si pemuda itu? Barulah dijelaskan, manusia itu dalam sepanjang umur hidupnya nggak cuma didampingin sama malaikat pencatat amal, tapi juga didampingin oleh golongan bangsa jin, disebutnya Qorin ya. Qorin itu dalam bahasa Arab artinya sahabat tuh ya. Dan ada 14 kata setahu saya untuk istilah sahabat di dalam bahasa Arab. Nah Qorin ada tingkatan-tingkatannya tuh, dan Qorin adalah tingkatan yang dia paling dekat. Dalam artian contoh kayak gini ya, sedekat-dekat seakrab-akrabnya suami sama istri kan tidak 24 jam bersama betul. Ibu punya suami tapi nggak ikut suaminya ke sini, apalagi kalau suaminya ke toilet ibu nggak mungkin ikut, disemangatin gitu, semangat sayang ayo, kan geluh ya, Insya Allah nggak ikut kan. Nah tapi kalau Qorin dari lahir sampai ke meninggalnya dia ikut, nempel ngikut ya. Makanya kalau dia tahu hafal segala hal tentang si kakek tadi misal ya wajar. Lalu orangnya meninggal si kakeknya, jinnya kan belum tentu meninggal. Walaupun kullu nafsin dha'iqatul maut ya, nanti semuanya akan mati juga pada ujung-ujungnya
ya. Tapi sama seperti manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Manusia ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Jin juga begitu. Kalau dia tidak mau nurut sama Allah, terus manusia yang dia ikutin terus meninggal, ya mungkin ya di akhirnya ngegangguin anak cucunya. Tujuannya sama, akhirnya keluarga ini yang tadinya ada masalah ambil wudhu sujud kepada Allah, sekarang kalau ada masalah nunggu si anak kesurupan, tanya ke arwah si kakek katanya. Rusak tidak tauhidnya? Rusak. Jadi hati-hati ya, insya Allah. Jadi dijaga ya, iman tauhid itu kudu amat sangat dijaga ya. Kalau kata guru kami juga Ustadz Muhammad Faizar, akhirnya bangsa jin itu bisa ngeganggu tuh ada lubangnya, dalam artian ada pintunya. Kalau kita tutup pintunya rapat-rapat, dia nggak bisa ganggu. Salah satunya apa kata beliau? Yang paling susah diganggu adalah yang paling kuat tauhidnya. Nggak mau rezeki aja Allah tenang, izin punten ya. Orang yang akhirnya bisa kena rayuan semar mesem ya, jaran goyang ya, atau naksir sama orang yang pakai susuk, punten biasanya memang nggak ibadah, sholat enggak ya. Jadi kecantol gitu ya. Tapi kalau misalkan karena yang berbicara kayak Syekh Wahid Abdus Salam Bali juga menyebutin yang cerita orang yang penyihir yang istilahnya bertobat gitu, yang paling sulit diganggu, yang tauhidnya benar-benar kuat ya, tauhidnya benar-benar kuat, ngejaga sunnah Rasul dijaga ya, makin nggak bisa untuk diganggu. Ibarat gini lah ya, di rumah ibu ada tikus sama kecoa, iya dikasih baygon mati kecoanya. Tapi kalau misalkan di rumah ibu memang masih ada sampah yang membusuk yang menyebabkan si kecoa itu datang, meskipun kita baygonin tiap hari, datang nggak kecoa-kecoa lainnya? Datang ya. Maka cara paling baiknya gimana? Adalah ya buang sampahnya sampai bersih, sampai saking bersihnya kecoanya malas main ke situ ya. Iya kan? Ya kan hewan kan ada tabiat-tabiatnya. Lalat lebih sukanya sama sampah, nggak suka sama bunga ya. Lebah ya sukanya sama bunga, nggak suka sama sampah ya. Ya kecoa ya suka, ada kecoa ya pasti kan ada sesuatu yang dia bikin dia mau datang ke situ ya. Inilah juga tipu daya medis, dunia medis zaman sekarang ya. Zamannya dulu pengobatan dokter-dokter Islam zaman dulu, yang ketika kalau ada masalah yang diobatin caranya kayak gitu. Apa penyebab masalahnya, itu yang dihilangkan, nanti sembuh dengan sendirinya. Kalau sekarang sakit apa? Nih obatnya. Sakit apa? Nih vaksinnya. Padahal dia ternyata sakitnya gara-gara sering begadang. Tapi dia tetap terus begadang sambil minumin obat sakit kepala. Ya apakah akan hilang? Ya hilang sebentar, kumat lagi. Orang begadangnya nggak dihilangin kok. Atau misalkan dia suka sekali makan makanan yang lemak, kolesterol, sampai ada penyumbatan pembuluh darah. Obat iya ada obat pengencer saluran darah dan segala macam. Tapi kan penyebabnya bukan itu. Penyebabnya gara-gara dia sering makan yang nggak sehat. Ya. Kenapa akhirnya memang dibikin zaman sistemnya kayak gitu, izin ya. Ya biar gimana juga orang yang bikin farmasi juga butuh duit. Kalau dengan sistem itu kan ada penyakit apapun jadi duit. Coba kalau setiap kali ada penyakit yang dicari penyebabnya, nggak melulu dikasih obat. Ya. Oh ini penyebabnya karena kamu banyak makan ini, gak usah minum obat, berhenti aja makan makanan yang tidak sehat itu, gak laku obat ya. Sama dalam urusan kayak gitu juga, Masya Allah ya. Kalau kita masih diganggu, makanya dulu Nabi itu, Nabi meruqyah. Nah Nabi juga meruqyah dirinya sendiri ya. Tapi bahkan dulu kan pernah sampai disebutkan bahwa salah satu orang yang disebutnya, izin saya lupa redaksi hadisnya ya, tapi Rasul tidak suka, salah satunya adalah orang yang minta diruqyah. Tapi ada penjelasannya, karena di zaman itu di zaman awal-awal iman mereka belum kuat. Kalau ditunjukkan ada yang bisa meruqyah terus sembuh, dikhawatirkan nanti orang itu kalau ada masalah hubungin ustadz itu. Orang padahal cuma gara-gara mules biasa doang, bukan kerasukan atau gimana gitu ya.
Jadi apa-apa ngegantungnya bukan ke Allahnya tapi ke ustadznya. Apalagi ustadznya tidak mengingatkan, Bu, ini kalau sembuh bukan saya Bu yang nyembuhin, demi Allah itu mah Allah bukan saya. Ya. Karena dua-duanya digoda tuh oleh syaitan. Yang ngerukiahnya ngerasa diwaswas syaitan, tuh kamu tuh memang hebat ya bisa nyembuhin orang. Nah, kena ya. Yang digodanya juga sama yang disembuhinnya. Tuh, kamu kalau ada apa-apa berarti sekarang tinggal hubungin ustadz itu, minta aja nomor WA-nya. Akhirnya nggak cuman minta diruqyah, akhirnya malah jadi WA-WA-an, jadinya malah ya bahaya yang baru ya. Jadi gitu ya, makin kita ngejaga bismillah ketauhidan, dijaga ketakwaan, dijaga, beneran loh sulit bagi mereka untuk masuk juga. Tapi makin kitanya sambil terus menerus maksiat, makin terbuka gitu pintunya untuk diganggu. Nah kadang ya ibarat kayak tadi, kita diganggu nih misalkan ya, tidur suka diganggu, orang nyebutnya ketindihan ya, atau erep-erep atau apapun ya. Ya sok atuh bismillah coba ambil wudhu. Kalau udah kepalang wudhu sekalian mau sholat dulu, sholat silakan. Baca dulu bacaan yang diajarkan Nabi sebelum sholat ya. Atau juga setiap hari terus menerus tingkatin takwa, tingkatin taat. Silang kayak gitu bisa sembuh sendiri ya. Ya kalau misalkan kitanya yang ini udah ganti baju, ada bacaannya, ada doanya, ngucap. Karena kalau misalnya kita tidak mengucap basmalah, nanti mereka bisa ngelihat aurat kita. Tapi kalau kita sambil mengucap basmalah, nggak kelihatan nanti aurat. Ya. Mohon maaf hubungan suami istri pun ya wudhu dulu, ada doanya dulu. Kalau enggak, ya nanti mereka bisa ikut nontonin ya. Naudzubillah ya. Jadi itulah ya, makanya pentingnya ya insyaallah sunah-sunah Nabi dan tingkatnya ketakwaan. Karena mau osok gimana? Mau diruqyah terus menerus berkali-kali, tapi kitanya nggak ningkatin takwa, nggak menguatkan akidah, gitu aja terus. Ya sama aja kayak sakit, penyebabnya tidak dicari-cari, obat ya terus obat. Lama-lama ada efek sampingnya kan, ginjal mulai rusak, fungsi lever mulai bermasalah, ya. Gitu aja asli ya, seperti itu ya, insyaallah. Wah jadi bahas dunia ini ya, kudunya ngajaknya Ustadz Muhammad Faizar insyaallah. Sisakan waktu silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, tafadhol ya, atau dikoreksi barangkali saya ada kesalahan, tolong dikoreksi dan dinasehati ya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol Ustadz. Apa itu karang mutiara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon anak terus iya ngikutin no, anak ibunya nggak bisa lihat, tapi dikasih tahu sama 4 orang. Sampai udah 4 orang ya. Baik, bismillah. Jadi betul bangsa jin itu bisa naksir sama manusia ya, bisa tertarik sebagaimana iya iya. Iya. Baik, bismillah. Ya. Pertama, iya. Nanti ketika mereka bangsa jin tersebut dekat istilahnya ya,
memang bisa. Sebagaimana tertariknya laki-laki ke perempuan atau sayangnya orang tua kepada anak-anak, itu juga bisa. Ya. Tapi tetap kalaupun itu disebut apakah kakeknya anak ibu atau berarti yang masih kerabat, tetap orang sudah meninggal mah sudah nggak ada di alam ini, maka fix itu pasti bukan kakek yang kerabat atau apa. Paling mungkin tadi ya entah korinnya entah apa. Terus berarti apa yang mesti kita lakukan? Tambah takwa, udah terus. Punten ya, mau diikutin jin satu kampung ya, selagi kita tambah takwa kita beruntung. Ya, mau nggak diikutin jin, nggak pernah kena sihir, tapi kita berbuat maksiat terus, ya nggak beruntung. Ya, jadi udah gitu aja terus. Ya, tambah takwa, tambah ini. Apalagi kalau katanya memang tidak mengganggu kan, ya udah biarin. Ya, yang penting kita jadi hamba yang tambah takwa, tambah nurut, tambah dekat sama Allah. Ya udah aman, insya Allah. Gimana Ibu? Ada yang mau ditambahkan? Bagaimana supaya dipaksa dibuang itu biarin aja karena saya tidak berapa. Iya, ya namanya dibuang dah bukan barang Bu ya. Kalau di orang nyebutnya ada misalkan diusir gitu ya. Dengan ruqyahnya pun ruqyah yang syar'i. Ada satu dia nggak ngeganggu juga. Apalagi kadang memang ada beberapa guru-guru kami yang atas seizin Allah bisa mengamalkan ruqyah syar'iyah, mereka tuh sebetulnya selalu mengingatkan aslinya ruqyah itu kan terapi pengobatan dengan Al-Quran ya. Dan ketika akhirnya mereka harus interaksi dengan makhluk lain seperti bangsa jin seperti itu, mereka ingatkan aslinya tuh kami tuh mendakwahi mereka, berimanlah engkau kepada Allah ya. Karena biasanya memang yang ngeganggu manusia, yang nyampe ada yang bikin dia sakit, yang nyampe bikin dia terhalang gak hamil-hamil, itu biasanya memang yang bangsa jinnya yang tidak beriman kepada Allah. Jadi aslinya tuh didakwahi. Karena ada juga pengalaman yang akhirnya setelah diruqyah dengan cara memang akhirnya disebutnya diusir, ya akhirnya jadi bangsa jinnya itu jadi dendam kepada yang ngusirnya, malah ngeganggu lagi malah yang lain. Ya, kalau dendamnya sama manusia kelihatan ya, kalau misalnya nama bangsa jin. Jadi baik lagi bismillah dengan pokoknya terus tingkatin takwa, menguatkan iman, terus menuntut ilmu. Kalaupun akhirnya mengganggu, dianya sudah menjadi hamba yang dijaga oleh Allah, dia suatu saat juga nggak akan bisa ganggu. Kalaupun akhirnya emang nggak ngeganggu, ya kita meninggal nggak ditanya kita diikutin siapa atau enggak, tapi kita ditanyanya kita sudah bertakwa atau belum. Jadi ya nggak ada perbedaan sih, tetap aja terus tingkatin takwa, tingkatin ketaatan ya. Kalaupun itu dirasa bisa jadi motivasi, oh ini kan saya diliatin terus, ya udah saya jadi nggak berani maksiat, ya bagus kalau malah makin jauh dari maksiat karena ngerasa ditontonin terus kan. Ya padahal kan aslinya kita ada bangsa jin, tidak ada bangsa jin juga kita mah ditontonin terus sama Allah. Cuman kan jadi aneh aja, diikutin kakek-kakek kita jadi nggak berani maksiat. Allah menatap kita dari lahir sampai sekarang, kita masih berani maksiat kan. Padahal yang nentuin surga nerakanya kita ya Allah, ya bukan bangsa jin tersebut. Jadi ya tetap aja sih, udahlah pokoknya tingkatin takwa aja. Ya, kalau misalnya sampai ada gangguan atau yang kayak gimana, silakan kalau pengen dibawa di ruqyah atau misalkan mencoba untuk meruqyah sendiri di rumah, dibacain ayat-ayat Al-Quran. Ayatnya sebagian ayat ada beberapa pilihan memang ayatnya. Tapi boleh sambil baca dan diniatkan istighfar dulu, bersolawat kepada Nabi, diniatkan untuk pengen meruqyah, meyakini kesembuhan itu dari Allah, silakan mau dipraktekin sendiri juga. Ya. Tapi kalau misalkan ternyata selama ini nggak ada gangguan, ya sudah, terus aja tingkatin takwa aja kepada Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang mana? Jadi saya Oh iya, tafadhol. Maaf nggak kedengeran Bu, menghilangkan apa Bu? Hah? Menghilangkan apa? Makhluk halus? Iya.
Iya. Oke, iya. 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 Baik istilah ya. Baik istilah. Ya ibu-ibu tadi bercerita matanya katanya dipinjam jadi bisa ngelihat bangsa jin ya. Gimana caranya? Ada ngeganggu orang mah bilangnya sepi, di beliau mah rame perasaan ya. Misalkan seperti itu ya. Gimana caranya agar menutup? Jawabannya ya saya juga tidak tahu Bu ya, mohon maaf. Nanti ditanyakan kepada guru kami bagaimana caranya. Yang saya tahu bisa melihat, tidak bisa melihat, terbuka atau tidak terbuka, atau jadi siapapun peran kita di dalam kehidupan, yang paling penting mah kita balik lagi aja, tambah bertakwa, tambah taat kepada Allah. Oh sekarang sudah taat, tingkatin lagi ketakwaannya sampai bismillah, makin kuat ketauhidannya, makin banyak amalannya, makin dekat dengan Al-Qur'annya, makin dijaga sunnah-sunnah Rasulullahnya, selalu diamalkan. Atas izin Allah, kalau Allah sudah menolong, mudah bagi Allah untuk membuat jadi si bangsa jin itu nggak ngeganggu ibu lagi dengan memperlihatkan ibu dengan makhluk-makhluk jin yang lainnya, ya. Tapi ya sekali lagi ya berarti terus ya minta tolong aja kepada Allah. Secara ini aja, lisan ya Allah, beres sholat ya Allah, bantu hamba ya Allah, lepaskan dari ujian ini ya. Bismillah Allah. Kadang suatu amalan itu nggak melulu, suatu keinginan itu nggak melulu harus merujuk kepada satu amalan Bu ya. Karena seperti misalkan ada seorang bunda yang pengen punya keturunan, pernah dapat cerita yang dia akhirnya dapat keturunan dengan melalui sedekahnya yang diperbanyak. Ada yang dia akhirnya bisa dapat keturunan dengan dia misalkan dekat dengan Al-Qur'annya yang dia jaga, tambah banyak hafalannya, tambah sering baca Qur'annya. Ada yang kayak gitu juga. Jadi aslinya yang lebih penting adalah gimana caranya kita membuat Allah ridho. Gimana cara membuat Allah ridhonya? Bebas ya. Kalau ternyata kita sukanya dengan Al-Quran, ya udah Al-Quran. Allah ujinya kita dengan harta, ya udah dengan sedekah. Tapi yang penting gimana caranya, kayak tadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang penting kita tambah takwa aja sama Allah, tambah taat aja sama Allah, ya. Nanti bismillah kalau Allah sudah ingin menolong, diinin. Dan sambil pahitnya ibu ngejalanin, ya Allah mata tengah lihat yang nggak pengen dilihat terus, misalkan ya. Bismillah, semua kepahitan itu juga kan tidak akan Allah sia-siakan. Pas pilihannya cuma 2 kepahitan itu. Kalau tidak gugurin dosa, pasti jadi meninggikan derajat di sisi Allah. Nggak rugi, bismillah. Ya, yang paling rugi cuma 1, yang nggak tambah-tambah dekat sama Allah. Tapi kalau yang orang yang apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia terus menerus dijadikan jalan tambah dekat sama Allah, bisa jadi dia yang paling beruntung. Ya, tapi kalau misalkan bagaimana amalannya, bacaannya, doanya untuk supaya tadi bisa menutup mata batin itu kata istilahnya. Kalau itu mohon maaf saya tidak tahu ilmunya. Ya, jadi tidak bisa menjawab. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, begitu ya jawaban dari Pak Ustadz. Untuk jawaban ininya beliau belum ini, mungkin intinya ibu terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bidadari ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Iya, iya. Baik, istilah. Baik, istilah ya. Jadi saya lupa imamnya siapa, Ibnul Qayyim al-Jauziyah atau siapa ya.
Jadi memang membagi, atau Imam Ghazali, tapi beliau membagi nafsu itu menjadi 3 ya. Tadi nafsu amarah yang akhirnya amaratum bisu tadi ya, di surat 12 ayat 53-nya ya, yang membawa kepada keburukan itu ada ya. Ada lagi misalkan di surat namanya nafsil lawamah ya, di surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah, ada juga yang seperti itu. Dan ada juga nafsu yang dirahmati Allah, Al-Fajr surat 89 ayat 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu yang mutmainah, tenang, jiwa. Walaupun nafsu juga bisa diartikan jiwa ya, kalau dalam bahasa Arab. Tapi emang ada ya keinginan, semangat yang mendorong untuk terus-menerus meningkatkan takwa kepada Allah, itu juga ada yang seperti itu ya. Tidak ingin kalah, aduh yang lain kok udah pada menghafal, aku belum menghafal, dia kejar untuk ikut menghafal juga ya. Jadi yang ini nafsunya dirahmati oleh Allah untuk jadi kebaikan ya. Ada dorongan kan, ibarat kalau tidak ada nafsu, kita nggak bisa hidup juga. Kita nggak akan tertarik makan, kita tidak akan mau menikah ya, kita nggak akan bisa berkembang biak berarti kan ya, kalau misalkan tidak ada nafsu gitu kan. Jadi ya sudah, dibagi tadi, ada yang nafsu amarah tadi yang membawa kepada keburukan, surat Yusuf ayat 53, atau yang nafsu lawamah ya, orang nanti koreksi kalau saya salah ya, salah satunya tadi ya, untuk ya sebagaimana manusia hidup ada nafsunya. Nafsu, akhirnya dengan nafsu tersebut dia menikah punya keturunan, jadi punya anak-anak yang soleh. Coba tidak ada nafsu, tidak pengen nikah, tidak pengen makan ya. Tadi di surat 75 Al-Qiyamah ayat kedua. Lalu ada nafsul mutmainnah ya, yang ini dirahmati oleh Allah, yang juga berarti dia ya udah digunakannya untuk berada dalam ketaatan, dalam kebaikan. Surat 89 Al-Fajr ayat 27 ya. Jadi dibimbing, dijaga oleh Allah. Kayak Nabi sendiri juga kan, sebagai manusia ya, dia punya keinginan untuk makan, beliau juga menikah ya, beliau juga mohon maaf hubungan dengan istrinya ya kan, berarti kan ada nafsunya juga. Tapi ya dibimbing, beliau memang dibimbing oleh Allah ya. Jadi kalaupun akhirnya menikah bukan karena mohon maaf pengen ya muasin sekedar syahwatnya, tapi memang juga harus jadi contoh. Oh ternyata istri Rasulullah itu menggambarkan bagaimana karakter wanita dan sebagainya macamnya ya. Jadi yang saya tahu mah dibagi 3 itu ya. Jadi emang ada yang untuk bisa jadi kebaikan, ada yang juga memang malah jadi dosa, jadi keburukan, dan ada juga memang yang ya hidup ada nafsunya ya, untuk makan, untuk menikah dan yang lain-lain. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya.